Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Zarazeti, NPM 2042104 dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5G. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi memahami hakikat pembelajaran kelas rangkap. Pengertian kelas rangkap adalah multigrain teaching atau pembelajaran kelas rangkap di SD. Sudah banyak dilaksanakan di Indonesia. Di negara-negara maju, hal ini sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan secara utuh. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkat kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja. Untuk beberapa waktu, pembelajaran kelas rangkap sangat menerapkan 2 hal utama, yaitu kelas digabung secara integrasi dan pembelajaran terpusat dari siswa, sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara 2 ruang kelas untuk mengajar 2 tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Alasan mengapa kita memerlukan PKR. Yang pertama, alasan geografis. Sulitnya lokasi, sarana transportasi, permukiman yang berpindah-pindah, dan ada mata pencaharian khusus seperti menangkap ikan, menebang kayu, dan sebagainya. Yang kedua, alasan demografis. Untuk mengajar murid dalam jumlah yang kecil. Apabila tinggal di daerah pemukiman yang amat jarang, maka PKR dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang kreatif. Yang ketiga, kurang guru. Walaupun jumlah guru secara keseluruhan mencukupi, sulit untuk mencari guru yang dengan sukacita siap mengajar di daerah. Seperti ketuk ketimbunan itu, praktik ketempatan guru SD mirip kerucut terbalik. Yang keempat, terbatasnya ruang kelas. Di SD ketukan ketimbunan memang tidak diperlukan ruang kelas lebih dari 1 karena jumlah muridnya kecil. Tujuan, fungsi, manfaat PKR. Yang pertama, quantity dan equity. PKR memungkinkan kita harus memenuhi asas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua, ekonomis. Dengan seorang guru atau beberapa guru saja proses pembelajaran dari berlangsung. Begitu juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran tetapi dapat berlangsung. Yang ketiga, pedagogis. Sejak lama dan sehingga saat ini pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang belum mampu menghasilkan lulusan atau tenaga kerja yang mandiri. Yang keempat, keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua kemungkinan terjadinya kecepatan para anak-anak mereka berkurang. Prinsip yang mendasari PKR. Yang pertama, keserempatan kegiatan pembelajaran. Dalam PKR, guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang sama. Oleh karena itu, prinsip utama PKR adalah kegiatan pembelajaran terdiri secara bersama atau serempak. Yang kedua, kadar tinggi waktu kreatifan akademik, singkatan WKA. Selama berlangsung PKR, semua murid harus secara aktif berlatih pengalaman belajar yang bermakna, baik yang berkait dengan tuntutan kurikulum maupun yang berkait dengan tujuan-tujuan yang bersikap. Yang ketiga, kontrak psikologis guru dan murid yang kelanjutan. Dalam PKR, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar setiap dan semua murid merasa
mendapatkan perhatian dari guru secara terus-menerus. Yang keempat, dalam PKR terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Dalam pembelajaran sumber dalam berupa peralatan atau sarana, narah atau orang dan waktu, agar terjadi WKA yang tidak semua jenis sumber tersebut. Peranan seorang guru PKR. Yang pertama, sebagai perancangan kurikulum. Menjadi perencana kurikulum tidak menyimpang dari kurikulum yang berlaku apabila untuk membuat yang baru. Yang kedua, sebagai administrator. Seorang guru merencanakan dan mengatur kelasnya dan jadwal pembelajarannya dengan satu. Maksudnya utamanya yaitu agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, sebagai sumber informasi yang kreatif. Guru PKR senantiasa berusaha untuk mengingatkan mata pelajaran yang diajarkan dengan kegiatan yang lazim dilakukan anak yang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.